di bawah lindungan Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka. Disiapkan pemakalahannya oleh Arif Rahman Khalid AR. Sultan Mansur di Jakarta pada akhir Juli tahun 2022. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan panggilan Buya Hamka lahir di Desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari tahun 1908 dan wafat di Jakarta tanggal 24 Juli tahun 1981 pada usia 73 tahun. Buya adalah seorang ulama, sastrawan, sejarawan, dan juga politikus yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau adalah seorang pembelajar yang cerdas dan juga seorang otodidak dalam bidang ilmu pengetahuan seperti tafsir Quran, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, analis peradaban baik Islam maupun Barat. Hamka pernah ditunjuk sebagai Menteri Agama dan juga aktif dalam perpolitikan Indonesia. Beliau adalah juru bicara Masyumi ketika di Konstituante zaman Orde Lama. Beliau banyak menyerap pemahaman Islam dan keilmuan dari kakak iparnya yang beliau akui sendiri sebagai satu-satunya guru bagi Hamka, yakni Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur yang menikahkan Bung Karno dan Ibu Fatmawati di Bengkulu dan sekaligus sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi pimpinan di pusat menggantikan Ki Bagus Hadikusumo. Selanjutnya buku berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah salah satu karya besar Buya Hamka yang legendaris bahkan diangkat dalam layar lebar perfilman Indonesia. Di Bawah Lindungan Ka'bah adalah novel yang diterbitkan pada tahun 1938. Buya Hamka adalah keturunan Minangkabau yang dibesarkan oleh keluarga taat beragama. Hamka adalah putra seorang ulama harismatik Minangkabau. Ayahnya bernama Dr. Karim Amrullah atau biasa disebut Iniak Dr. di Minangkabau, yang merupakan sahabat seperguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Hos Cokro Aminoto pendiri Syarikat Islam, dan beliau merupakan sahabat ulama besar Islam, Syaikh Muhammad Rashid Ridha dan Syaikh Ahmad Hatib Al-Minangkabawi di Mekah yang juga sebagai guru bagi ulama-ulama Islam yang menimba ilmu ke Mekah zaman itu. Buya Hamka di usia muda sudah pergi merantau meninggalkan kampung halamannya. Hamka pun melakukan perjalanan ke Jawa dan Mekah mulai dari umur 16 tahun untuk menuntut ilmu. Hamka yang masih muda pun mulai bekerja sebagai guru agama di Sumatera Utara, Delhi, Makassar, dan Sulawesi Selatan. Ketika menimba ilmu di Timur Tengah, Hamka banyak membaca karya dari ahli penulis Islam,
Ia mulai merambah ke dunia literatur ketika menetap di Medan dan menjadi editor majalah Islam. Dari situlah ia menjadi dikenal dengan nama Pena Hamka, yang merupakan singkat dari Haji Abdul Malik bin Karim Amrullah. Beliau singkat dengan Hamka, sehingga menjadi populer nama ini di masa itu hingga kini. Melihat makna kandungan dari karya Hamka berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah. Buku Di Bawah Lindungan Ka'bah menceritakan tentang seorang muslim kelahiran Minangkabau bernama Hamid. Hamid hanya dibesarkan oleh ibunya, ayahnya telah lebih dulu meninggal dunia. Ia pun bertemu dengan seseorang bernama Haji Jafar, dan disekolahkan bersama anak perempuannya yang bernama Zainab. Mereka baru mulai menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta ketika menamatkan pendidikannya di Hindia Belanda. Meski begitu, tidak ada yang berani mengutarakannya. Hingga Hamid pergi ke Padang Panjang untuk menuntut ilmu di sekolah agama. Namun setelah sekian lama waktu berjalan, takdir tidak mengizinkan mereka untuk bersatu sebagai sepasang kekasih. Hamid pun memutuskan untuk pergi ke Mekah. Sejak saat itu, mereka hidup sendiri-sendiri sampai akhirnya takdir mencoba untuk menyatukan kedua insan tersebut. Buku novel ini ditulis dalam bentuk singkat, dengan bahasa yang sederhana. Gaya penceritaan dalam novel ini bersifat didaktis, bertujuan untuk mendidik pembacanya. Hamka sendiri memang lebih sering menyinggung tema-tema Islam dibanding tema modern. Di Bawah Lindungan Ka'bah bahkan diadaptasi menjadi karya layar lebar pada tahun 1977. Film ini bahkan meraih kesuksesan dan memenangi 2 piala citra dalam Festival Film Indonesia. Di Bawah Lindungan Ka'bah banyak menyiratkan unsur pendidikan budi pekerti pada kalangan muda. Untuk menghargai agama, semangat menimba ilmu, ketabahan dalam hidup, menahan gejolak muda dengan memanfaatkan waktu mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, bersikap dewasa dalam pikiran dan tindakan. Pandai membawakan diri, menghormati orang yang lebih tua, mempertahankan budaya kebaikan yang tumbuh di masyarakat, menempatkan rasa cinta pada Allah sebagai segala-galanya. Memuliakan kedua orang tua hingga mereka telah tiada sekalipun. Tetap istiqomah menjalankan ibadah salat 5 waktu, menyemarakkan ibadah di masjid dan surau-surau. Buya Hamka juga menyelipkan pesan bahwa cinta yang kokoh dan kuat itu hanya bila diikat dengan persamaan, sama-sama mencintai Allah.